Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil aidi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syariat puasa ini memang memiliki keistimewaan di dalam Al-Qur'an dibanding syariat-syariat yang lain. Kalau syariat-syariat yang lain itu tersebar tuntunannya di dalam Al-Quran. Misalnya sholat, itu hampir setiap juz ada tentang sholat. Zakat, begitu juga setiap juz ada. Kemudian haji, bahkan ada surah Al-Hajj. Tetapi kalau puasa ini hanya terdapat dalam surah Al-Baqarah saja. Dan itu pun terbatas ayatnya mulai ayat 183 sampai 187. Ada yang melanjutkan sampai 188. Sudah tentu mengandung beberapa pelajaran. Nah, para ikhwan semuanya, saya akan mencoba menjelaskan dari perspektif bahasa saja. Ayat yang insya Allah kita semuanya sudah paham, yaitu ayat yang pertama dari syariat ini, yaitu ayat yang ke-183. Saya yakin semuanya hafal. Mbah Manto, Mbah Cobi, Paus. Belum ya. Ya hafal ya, bareng-bareng grogi ya depan saya, grogi ya. Biasanya kalau saya yang nyimak grogi. Anak-anak hafiz itu kalau yang nyimak, Ustadz Yahya, wah udah, mendingan nggak usah aja lah. Buktinya Mbak Manto. Ayo kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum
Secara umum ayat ini mengandung motivasi untuk pelaksanaan tuntunan-tuntunan selanjutnya. Saya pernah ke Thailand. Ini ayat kauniyah nih. Guide saya itu ngomong begini atau tanya pada saya. Saya itu heran dengan orang Islam. Apa? Heran kamu? Kok kuat ya? Tidak makan berjam-jam. Minimal berapa jam? 12 ya. Itu bahkan ada yang 16. Di negara-negara Eropa itu 16. Lah saya tidak makan, tidak usah belasan. 3-4 jam aja udah kelaparan. Kenapa umat Islam kok kuat loh? Puasa atau tidak makan selama itu. Nah, kira-kira jawabnya gimana? Karena motivasi, karena niat. Coba kalau para hewan tidak seperti hari ini. Mau nanti jam 10 udah makan mesti ya. Udah lapar. Ya, tapi nanti kita jam 10 itu lapar tapi nggak makan. Terus sampai sore nanti baru kita makan. Nah, inilah pentingnya niat ya, pentingnya motivasi. Walaupun beda antara niat ya dengan motivasi. Kalau niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan atau muqtaronan bil fi'li, itu namanya niat. Kalau motivasi, tasjih itu masih jauh dari niat. Misalnya kita mau sholat ke masjid ini ya, boleh nggak niat dari rumah sana? Nggak boleh. Nah itu baru qasdu keinginan atau azam. Niat itu niat berangkat boleh, tapi niat sholat nggak boleh. Nah, jadi niat itu qasdul qalbi, kehendak hati. Muqtarinan itu dalam perspektif fikih semacam itu, yang berbarengan dengan amal, bil fi'li, tindakan. Jadi mesti niatnya kapan kalau kita sholat? Niatnya kapan? Di saat kita takbir, lah itulah niat. Kalau belum takbir, belum itu. Oleh karena itu jangan jadi masalah apakah mau dilafatkan atau tidak dilafatkan. Wong belum sholat kok. Yang ada tuntunannya itu setelah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah sholat itu apa? Al-af'al wal aqwal mubtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat adalah ucapan atau tindakan yang dimulai dari takbir, yang diakhiri dengan salam. Nah kalau belum sholat silakan. Wong belum sholat kan? Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW tentang sholat. Ya oleh karena jangan diributkan. Apakah niat itu harus talafut atau tidak? Ini semacam itu. Nah ini sampai sekarang ribut. Jangan sejak dulu ini nggak selesai. Harusnya udah selesaikanlah. Mau usolli ya silakan. Mau tidak usolli silakan. Kecuali kalau begini, Allahu Akbar usolli fardhu subhi. Nah itu ya nggak boleh. Karena dia sudah apa? Sholat. Nah demikian juga puasa kan. Ada yang melafatkan. Ya, kapan melafatkannya? Habis tarawih ya itu ini. Sebetulnya pasnya ya karena habis tarawih sudah boleh tuh puasa. Pasnya ya nanti sahur kan. Nawaitu shauma ghadin an adai shaumi syahri ramadhana lillahi ta'ala dan seterusnya. Nah itu. Ya kembali ini motivasi. Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini kita diberi motivasi, kamu kuat. Nah, bagaimana caranya? Nah, kurang lebih begini. Kita dipanggil.
Kalau untuk memberi motivasi ini, wali kan sarjana, sebentar lagi dokter kependidikan ya itu. Nah, amin. Untuk memberi motivasi kan mesti kalimat-kalimat yang negatif apa positif? Positif mesti. Allah panggil kita dan tidak melalui Rasulullah. Di dalam Al-Quran ketika Allah mensyariatkan sesuatu ada yang melalui Rasulullah. Biasanya diawali dengan kul. Ada yang langsung. Udah, tar biar saya sampaikan sendiri aja lah. Kurang lebih begitu. Tidak usah lewat kamu. Nah ini beda nggak dengan lewat Rasul dan langsung sendiri? Jangan beda kan? Kira-kira senang mana? Misalnya Pak Manto lagi lah. Saya sendiri yang nyuruh, Pak besok datang ya. Dengan saya pesan yang mana coba sampaikan ke Pak Manto. Ayo, lebih senang mana? Nah gitu nih. Nah ini kan motivasi. Langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita ini sudah beriman belum kira-kira? Yakin? Loh, kalau saya kayaknya belum iman. Iman yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran kan. Tetapi oleh Allah lah imanmu separuh-separuh apa poin undang ya ayyuhalladzina amanu. Padahal belum tentu iman. Ya itu. Tapi oleh Allah sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Seperti anak kita itu mau ujian. Pak, kalau aja ujian, ya udah kamu anak pinter ini lulus. Insya Allah. Tapi kalau Pak kan ujiannya itu goblok atau sinau, orang bakal lulus. Nah itu ya. Ini benar ya ayyuhalladzina aman. Nah, tadi dalam perspektif bahasa ya. Kemudian kutiba. Ini dalam Al-Quran memang untuk hal-hal yang wajib kadang-kadang menggunakan furido, wajibah dan sebagainya. Bahkan dengan isim fi'il ya alaikum dan seterusnya. Kenapa di sini menggunakan kutiba? Nah, dalam perspektif tanasubul ayat wasuar, kalau kita lihat mulai ayat-ayat sebelumnya, memang Allah menggunakan kalimat kutiba. Ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kemudian ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Nah, kemudian ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya. Menggunakannya mabni majhul. Diwajibkan. Yang mewajibkan siapa? Sudah tentu Allah ya. Nah kita apabila mendapatkan perintah dari yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, biasanya yang saya jatuhkan Pak Abu Bakar ya. Abu Bakar nggak ada yang bapak. Tapi jangan berarti aku cepat mati. Nggak ada yang takut. Ya itu. Nah, yang dekat Pak Manto. Misalnya disuruh ya oleh saya. Nah, jangan saya lah. Disuruh oleh naib. Juga disuruh oleh wali. Disuruh saya. Lebih mantap mana Pak? Misalnya kan? Nah, kan gitu. Ada yang gini kemarin saya dalam ceramah. Ada yang ibu-ibu. Bu, apabila ibu diperintah oleh Pak Lurah, senang enggak? Senang. Pak Camat lebih senang. Kemudian Pak Bupati lebih senang. Kemudian Pak Gubernur lebih senang. Pak Presiden, enggak kau jawab. Lihat presidennya lah Pak. Ini berarti bukan pendukung. Nah, jadi yang jelas ini kita diperintahkan oleh Allah. Jadi, waduh, ya Allah, saya itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata kutiba biasanya kewajiban yang sebelum kita itu sudah diwajibkan kepada orang lain. Maka karena arti kata apa itu sudah tetap, nggak bisa. Ini sudah kepastian. Furido wujibah belum tentu. Kalau sudah kutiba itu satu kewajiban yang sudah tertetapkan. Tidak bisa lagi dirubah-rubah. Nah, orang disuruh begitu, wah ini nggak mungkin dirubah-rubah. Berarti saya harus melaksanakan. Tidak bisa tidak. Karena
sudah menjadi ketentuan. Dan orang dulu pun juga diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian kalimat siam. Di dalam Al-Quran, puasa itu penggunaannya dua kata. Apa sih? Kira-kira sih? Ganti Rosid lah sekarang lah. Ada dua kata yang digunakan oleh Allah untuk menunjukkan puasa. Pertama siam, yang kedua saum. Ya, itu. Banyak mana siam dengan saum? Nah, mesti jawabannya gitu neng, salah mesti. Nah, saum itu justru yang sedikit, hanya satu. Nah, jadi kata yang berarti puasa di dalam Al-Quran ada dua. Pertama siam, yang kedua saum. Nah, yang banyak itu siam, itu sampai 7-8 kali lah gitu. Seperti ini, kutiba alaikumus syiyam. Kemudian dirangkaikan ada lagi uhilla lakum lailatas syiyam dan seterusnya. Tapi kalau saum hanya sekali di surah Maryam, ya. Ayat 36 kalau enggak doman. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jadi yang sedikit apa tadi Irsyid? Saum, ya. Nah, sekarang para ulama menteliti apa sih ini bedanya kata saum dan kata siam. Ternyata beda, terutama dalam perspektif fikih. Kalau siam itu adalah syariat yang memang punya ketentuan tersendiri. Kalau saum tidak, walaupun sama-sama menahan diri. Seperti tadi, Maryam berkata, diberitahu oleh malaikat Jibril. Nanti kalau ada orang tanya tentang anakmu ini siapa bapaknya? Anaknya Maryam, bapaknya siapa sih Pak? Bapaknya siapa? Enggak, bapaknya anaknya Maryam siapa? Loh, orang ngerti? Ya enggak ada lah. Baca ini dosanya yang kurang ajar itu. Nah ya, jadi kan enggak ada. Nah, Maryam mau menjelaskan pada masyarakat, ya mungkin masyarakat mesti bantah lah. Enggak mungkin. Masa ada anak kok enggak ada apa? Bapak. Loh gitu. Maka dituturi sama malaikat Jibril. Nanti kalau ada orang yang bertanya, katakan saya sedang nazar. Saya ini lagi nazar untuk sauman. Nah, apa nazarnya? Tidak mau berbicara. Nah, ini puasa tidak berbicara. Kalau ada istilah dulu poso bisu. Nah, saya tidak mau bicara lah. Dan kalau tanya sendirilah sama anaknya. Kurang lebih begitu. Dan ternyata memang bisa. Tapi tadi kalau siam itu begitu. Seperti yang kita lakukan ini. Ini ada syarat rukunnya. Puasa adalah menahan apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, mulai dari terbitnya matahari. Nah bener matahari. Ini kadang-kadang banyak ini. Ya matahari berarti sekarang boleh makan lah. Belum terbit apa matahari, sekarang boleh tidur sama istrinya. Nah itu definisi puasa pirang-pirang tahun. Jadi menahan makan dan minum di bahasa istri mulai dari terbitnya apa tadi? Saya kira matahari. Nah baru sampai nanti terbenamnya apa? Nah itulah siam, ya, bukan apa? Saum, ya. Nah, kemudian selanjutnya, kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang sebelum kalian. Ini motivasi lagi. Orang dulu puasa. Dan bahkan puasanya banyak yang lebih berat dari kita. Seperti Nabi Musa itu kan 40 hari dan seterusnya, ya. Tetapi pernah dengar nggak
Pak Jawa, Pak Wardi, ada wong poso mati gitu ada nggak? Pernah dengar? Belum pernah. Loh. Jadi orang ini mesti kuat. Loh. Paling pingsan. Paling pingsan itu karena apa namanya? Karena apa? Memang nggak ngikuti aturan puasa. Nah, kan itu tidak sahur sih dia, dan itu belum tahu, belum turun apa namanya syariat sahur ya itu. Nah, ada nggak kira-kira orang puasa sakit gitu? Ada nggak Pak? Orang puasa kemudian sakit? Nggak ada. Tapi kalau orang sakit puasa sembuh banyak. Loh, ya itu. Saya kan termasuk yang sembuh karena puasa. Saya dulu ini di Semarang nih, waktu kuliah. Itu penyakitnya mah Pak saya. Akut bahkan. Wong kalau mau semesteran, sakit perut saya. Karena mikir kan, wong mahasiswa kelas menengah kan nggak kalau nggak belajar kan pusing. Nah pinter ya enggak kan gitu. Wah sesuk semesteran. Wah sakit duluan. Nah itu. Stres ya memang betul stres ya itu nih stres. Jadi setiap kali mau ujian semesteran stres. Nah itu. Nilainya juga pas-pasan, jarang yang banyak itu ya. Nah itu. Nah akhirnya niat udah saya mau puasa. Alhamdulillah saya puasa Daud 2 tahun, mahnya hilang Pak. Itu tadi puasa karena apa? Sehat. Bahkan sekarang di beberapa rumah sakit di Eropa ada namanya fasten terapi puasa. Jadi orang-orang yang sakit dengan berbagai macam obat sudah tidak bisa lagi sembuh, maka dia diterapi. Terapinya puasa, aturannya seperti aturan Islam. Walaupun mereka tidak beragama Islam. Jadi tidak boleh makan mulai jam segini. Maka yang jelas, orang yang mau operasi, mesti kan puasa. Nah inilah Allah menjelaskan alal ladina min qablikum. Oleh karena itu jangan khawatir. Wah aku ra kuat. Wong biyane kuat. Loh, apalagi kamu sekarang kan semacam itu. Nah inilah para hewan semuanya motivasi yang kesekian agar kita ini kuat melaksanakan puasa. Karena apa? Orang-orang dulu kuat. Seperti tadi anak kita mau ujian. Mas lulus kamu mas. Kakakmu dulu lulus. Nah gitu. Akhirnya mesti motivasinya insya Allah, walaupun tidak semuanya, menjadi lebih kuat lagi. Ya kakak lulus. Nah itu. Kalau enggak, misalnya gini, tidak orang dulu diwajibkan puasa tapi nggak kuat. Sedang aku ya kuat podo wae kan nggak bisa. Nah itu. Nah kemudian la'alla. Ini lagi nih. Ya Allah, masya Allah. Quran ya itu pernik-perniknya itu. Di dalam Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang belum terjadi, itu Allah menggunakan 2 kata. Satu asa, apa tadi? Asa yang jadi bahasa Indonesia asa. Itu sebetulnya bahasa Indonesia itu. Bahasa Arab asa. Asa artinya apa? Mudah-mudahan. Ya itu ini. La'alla juga apa? Mudah-mudahan. Sama-sama mudah-mudahan. Asa rabbukum ayyarhamakum. Mudah-mudahan Rabbmu akan mengampuni kamu. Asa ayyatiani bihim jami'a. Kata Nabi Israel. Ada nggak Nabi Israel? Nabi Israel ada nggak? Ada loh ini. Jadi jangan ini. Ganyang Israel. Jangan nama Nabi kok. Hancur Israel. Jangan. Ini nama Nabi. Nah, Nabi Yakub di Quran sendiri kan justru menyebutkan. Ini misalnya ya di ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan soal orang-orang Bani Israel itu menyebutkan kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu. Nah Israel nih. Semua makanan dihalalkan bagi Bani Israel. Kecuali yang Israel mengharamkan untuk dirinya. Israel di sini maksudnya siapa tadi? Nabi Yakub. Nah, ya, Nabi Yakub. Ketika Yusuf hilang. Ya itu. Kemudian beliau masih sedih betul. Akhirnya
Bunyamin adiknya hilang juga. Bunyamin adiknya, ya itu. Nah, hilang juga. Tapi Nabi Yakub berkata, saya yakin asa ayatiani bihim jami'a. Semua nanti akan balik lagi. Nah, begitu para hewan semua. Jadi antara asa dengan la'ala ini ditelisik-telisik oleh para ulama. Di mana sih ini bedanya? Antara asa dengan la'ala. Lebih mantap mana sih kira-kira sih? Asa apa la'ala? Daripada pusing, lebih mantap asa. Nah, ya. Kalau asa kemungkinannya lebih besar daripada la'ala. Maka kita yang pernah belajar jurumiyah, la'ala lit taroji. La'ala ini untuk harapan. Kalau asa tadi kepastiannya lebih tinggi. Demikian menurut Imam Al-Khalil. Imam Khalil itu tokoh pakar bahasa Arab. Ya, itu. Nah, Allah sebenarnya adalah la'ala. La'alakum agar kalian tatakun bertakwa. Jadi karena menggunakan la'ala tidak dijamin loh. Orang puasa mesti takwa tidak dijamin. Benar nggak Pak? Loh itu. Nah akan takwa apabila dia mengikuti aturan-aturan puasa. Makanya selanjutnya Imam Ahmad mengatakan bahwa terwujudnya la'ala itu apabila syarat-syarat sebelum la'ala dipenuhi. Baru nanti itu terwujud. Dan yang diakhiri dengan tatakun dari 4 syariat atau 5 ya, yang rukun puasa, rukun Islam, mulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, haji. Nah, puasa yang ada tatakunnya syariat puasa aja. Yang sholat wa aqimus sholah la'allakum tatakun enggak ada. Kemudian zakat wa atuz zakat la'allakum tatakun enggak ada. Kemudian haji enggak ada. Hanya puasa saja. Artinya apa? Sebetulnya peluang yang paling mendekati kebenaran atau peluang yang paling mendekati hasil takwa itu adalah puasa. Karena apa? Antara puasa, saum dengan takwa itu sebetulnya dasarnya mirip. Takwa mencegah diri kan gitu. Puasa juga apa? Imsak sama-sama apa? Imsak kan. Kalau tadi menahan diri dari makan dan minum kan. Ini pun juga wako yaki wikoyatan. Artinya menahan diri. Tetapi sekali lagi tidak memastikan orang yang berpuasa mesti apa? Takwa. Hanya kalau dia ngikuti aturan-aturan yang benar dijamin takwa. Maka banyak orang-orang yang berpuasa sudah berkali-kali tapi takwanya tidak tambah-tambah. Loh. Lah puasa ini tutup kendang. Ngerti tutup kendang? Nah, gimana Pak? Mana bisa dia jadi apa? Takwa. Puasa. Tapi ada juga puasa ini kebangetan. Ada teman saya puasa. Habis sahur gini tidur. Sampai nanti mau berbuka bangun. Lah ini bagaimana mungkin bisa jadi apa? Takwa anda mungkin. Lah begitu para hewan semuanya. Nah kita berharap puasa kita itu bisa menjadikan kita bertakwa. Mas Nardi, sudah berapa kali puasa? Oh ya dihitung, enggak terhitung. Puasa kira-kira sejak umur 20 tahun apa 10 tahun apa 7 tahun? 10 tahunan ya. Woi terlambat zaman sekarang. Puasanya belum gede apa? Ya 7 lah mungkin ya. Sekarang Yusuf berapa? Umur. Enggak jujur enggak apa-apa. 61. Berarti puasa pirang berapa kali kan gitu kan? Lah, sudah 50 kali. Ning tatakoni sudah meningkat belum takwanya? Kan gitu kan? Nah, usah dijawab ya. Nah, kan itu angel. Nah, kita bisa rasakan, ya Allah. Kakek wis poso bertahun-tahun. Lah, apakah puasa kita ini
membawa kita kepada takwa atau belum. Nah, itulah para hewan semuanya. Inilah indahnya ayat ini. Nah, kemudian yang terakhir tadi, rangkaian syariat puasa ini diawali dengan takwa, diakhirinya dengan takwa. Pada ayat 183, la'allakum tattaqun, nanti di akhir 187, la'allahum yattaqun, diulang lagi. Di tengah-tengahnya ada la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Seperti tapi saya sampaikan, bahwasanya dengan puasa inilah sebetulnya jalan mudah untuk menjadi takwa. Jadi yang awalnya la'allakum tattaqun, yang akhirnya la'allahum yattaqun. Nah, para hewan semuanya, bagaimana sih hidup takwa itu? Memang banyak ya pengertiannya. Yang jelas tidak mungkin dalam satu pekan kita tidak diingatkan dengan takwa. Nah, mungkin kan? Karena salah satu rukun, bahkan dengan ya rukun khutbah adalah wasiat apa? Takwa. Kalau nggak ada wasiat takwanya, khutbahnya tidak sah. Sebagian ulama kan gitu. Itu mesti begitu, diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan seterusnya dan seterus. Nah, beberapa pandangan soal takwa ini disampaikan oleh para ulama ya dengan berbagai macam ya di pengertian, dan di Quran sendiri juga banyak menyebutkan muttaqun, bahkan awal-awal dari Quran itu yang disebut dari sifat-sifat positif manusia hanya takwa, bahkan diulang 2 kali. Ayyuhalladzina amanu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudalil. Nah, bukan hudalil mukminin kan gitu kurang lebihnya. Atau sifat yang positif lagi, hudalil lisyakirin misalnya begitu, atau hudalil muslimin, tapi hudalil lil muttaqin. Karena memang puncak dari sifat-sifat positif itu adalah takwa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling banyak membuat orang masuk surga? Beliau jawab 2. Pertama takwa, dan yang kedua husnul khuluq. Inilah para hewan semuanya tentang mulianya atau tingginya derajat takwa. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang mufassir Quran, saya tidak mengatakan tarjuman ya, karena tarjuman itu Ibnu Abbas, pernah menjelaskan kan siapa orang yang bertakwa itu. Terutama sekali orang yang sudah sampai pada puncak ketakwaan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan apa? Haqqa tuqati. Jadi ada ittaqullah mastata'tum menurut kemampuan kita. Nah, puncaknya adalah haqqa tuqati. Beliau menjelaskan, mari kita ukur diri kita. Apakah kita ini sudah haqqa tuqati atau belum? Terutama saya. Orang takwa dengan apabila sudah mencapai pada takwa yang puncaknya, disebutkan di sana ayu ta'a wala yu'so. Kemudian ayuzkaro wala yunsa. Yang ketiga ayuskaro wala yukfat. Orang takwa yang sebenar-benarnya takwa itu Pak Makmun ya. Pertama, dia selalu mentaati Allah dengan tidak memaksiatinya. 1. Yang kedua, dia selalu mengingat Allah. Ayuzkaro wala yunsa. Allah tidak dilupakan. Yang ketiga, ayuskaro wala yukfar. Dia akan selalu bersyukur kepada Allah
dengan tidak mengingkarinya. Nah, kalau kita lihat pengertian ini, ya puasa paling tepat. Puasa satu kewajiban yang menggunakan durasi yang sangat panjang. Tidak ada syariat yang durasinya sangat panjang selain puasa. Kalau sholat walaupun panjang tapi kan banyak jedanya. Sholat ini paling lama berapa jam? Pak Wanto? Sholat. Ya sholat 5 waktu ini paling lama. Pernah sholat paling lama? 5 menit kan? Loh. Nek poso ayo berapa tadi? Nah itu. Jadi dan itu sebulan loh. Ya itu bayangkan. Oleh karena sebetulnya kalau sampai tidak bisa nih takwanya ya tanda kutip ya kebangetan. Jangan-jangan ada yang salah nih dekat orang. Jangan ada something wrong katanya ya gitu. Jangan-jangan ada yang salah dari puasa kita. Dalam waktu yang sudah cukup lama. Selama puasa itu yang kita mulai dari sahur sampai nanti terbenamnya matahari. Kita terus diingatkan. Ayo, jangan sampai kamu memaksiati Allah. Memaksiati Allah. Nggak ada loh. Ini yang berani nggak ada. Walaupun tidak dilihat. Ya ini. Walaupun mungkin hanya makan secuil. Pulang baling. Masih ada nggak pulang baling? Semarang kan ada pulang baling. Masih nggak berani. Walaupun secuil aja. Loh itu. Ini ajaran puasa. Minum walau seteguk nggak berani. Karena tadi dia ingat, dia taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu ta'a wala yukso. Tidak berani dia memaksiati Allah. Dalam durasi waktu berapa? 12 jam. Tapi biasanya malamnya balas dendam tuh ya. Jadi gitu. Aduh bahaya deh. Ya kalau gitu ya jelas puasanya nggak jadi orang takwa lah. Nah, awang nggak boleh makan kan? Lalu balas dendamnya mulai buka. Terus anak ngaji nggak, karena tadi nggak boleh lihat macam-macam. Begitu puasa, begitu buka langsung buka HP-nya. Ini tadi siang saya nggak boleh, sekarang wah dendam. Loh, iya nggak bisa model begitu itu. Nah harusnya tetap. Itu kan melecehkan Allah. Apakah kalau siang Allah melihat, malamnya tidur? Kan gitu. Lah, ya sudah tentu tidak begitu. Ini ya soal tadi. Ayu to'a wala yukso. Jadi kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus apa? Mentaati, tidak untuk apa? Memaksiati dalam durasi yang panjang. Yang kedua juga tadi, ayyudhkara wala yunsa. Agar kita selalu ingat pada Allah. Jadi pada waktu puasa, jelas yang dia ingat adalah Allah. Ya tadi mau makan, eling pada Allah. Mau buka, maksudnya mau mukah ya itu nih. Ngerti mukah? Bukan ini bahasa Semarang ya. Membatalkan. Nah, eling, oh ada Allah. Dia mau melakukan sesuatu, selalu zikir, ingat terus pada Allah. Nah, kalau ini saya jawabnya, saya yakin. Selama kita puasa, mesti yang kita ingat lebih besar adalah siapa? Allah. Loh itu. Dengan zikir terus menerus ini, kita akan bisa menjadi apa yang terakhir. Apa tadi? Ayuskaro wala yukfar. Agar kita menjadi orang yang bersyukur. Jelas sekali pada waktu kita berbuka. Itu yang tampak harusnya adalah sikap syukur kita. Syukur itu biasanya hubungannya bahkan bisa dipastikan dengan nikmat. Nah, maka orang yang berpuasa kan lisoimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Berbahagia ketika futur. Ada nggak yang
futur sedih itu ada. Mesti senang. Lah, mestilah. Nggak ada tuh. Orang mau buka sedih ya. Kecuali ditinggal rabi ya itu menurut sini. Sambil nangis loh kok jenengan. Wah buka nangis ya. Bujuku kawin. Nah lo gitu. Nah dan seterusnya. Ini contoh yang bukan tidak seluruhnya. Nah jadi itulah. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali itu pernah menjelaskan. Orang bisa bersyukur kalau memenuhi 3 kriteria. 1 ilmunya, 2 halnya, 3 amalnya. Sudah suruh belum sini? Belum ya? Kita lanjutkan ya. Sudah suruh. Ya, kalau ditutup aja ya. Hah? Apa? Nggak ada bunyinya. Nah kan itu. Ya, nah, jadi tadi Imam Al-Ghazali itu menjelaskan orang bisa katakan bersyukur kalau memenuhi 3 kriteria. 1 ilmunya, 2 halnya, 3 apa tadi? Amal. Nah, ilmunya beliau menyatakan begini, orang bisa dikatakan bersyukur kalau dia tahu nikmat tadi datang dari Allah. Loh itu. Kita ini kadang lupa. Wah, aku sugih. Wah, aku pinter dagang. Nah, itu jawaban Korun kayak gini nih. Korun tahu nggak? Korun itu orang yang paling kaya dan belum pernah Allah menciptakan makhluk sebelumnya maupun sesudahnya. Di sebagian tarikh yang kekayaannya melebihi apa? Korun. Loh. Sampai hartanya di mana-mana ada. Ketika ada, tapi ini keliru ya. Ketika ada harta terpendam dibuka itu harta karun. Padahal karunnya ada di Mesir. Ini menggambarkan betapa kayanya dia itu ya. Jadi memang ketika ditanya, "Ron, kamu kok sugih?" Ala ilmin indi. Kan dia punya. Oh, saya pinter dagang. Loh, ini tidak syukur. Loh, harusnya bilang, ini Allah mengendaki saya kaya. Nah, enggak mau saya kerja karena saya kerja keras. Oh, belum tentu. Orang kerja keras kok jadi kaya belum tentu. Bisa buktikan. Nah, tukang bangunan, kuli panggul. Nah, keras. Ini murah sugih kan. Beda dengan ceret-ceret. Loh gitu. Nah, jadi ini syukur ya. Ini baru 1 ini. Jadi halnya itu ketika kita ilmunya, ketika kita mendapat nikmat hendaknya tahu kalau itu nikmat datang dari Allah. Ataupun usaha kitanya sebagai perantara itu belum pasti juga. Allah sayang pada kita. Lawang yang kerja keras seperti kita banyak. Sama-sama satu angkatan misalnya ini wali lagi program dokter. Belum tentu lulus semua loh. Bahkan ada yang lebih rajin, nggak lulus. No, teman-teman saya lebih rajin ada yang ya saya sekolah sembarangan lulus gitu. Emang Allah sudah mengendaki saya harus lulus kan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Ketika kita mendapatkan nikmat, merasa itu usaha diri sendiri. Nah, yang halnya itu tadi farhah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan berbahagia. Senang dengan nikmat yang dia terima. Berapapun jumlah atau banyaknya nikmat itu diterima dengan farhan, dengan bahagia. Loh. Hanya kita ini kadang-kadang, wah nanti saya senang kalau nikmat sudah banyak. Ya, belum tentu. Ini baru sedikit, jangan senang dulu lah gitu. Senang nanti. Nggak bisa. Rasul pernah mengingatkan kita. Nah, malam yaskuril qalil, lam yaskuril kathir. Kan gitu. Hadis ini memang ada rangkaiannya ya itu. Jadi malam yaskurillah, malam yaskurinnas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, dia tidak bisa berterima kasih pada Allah. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kathir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang banyak.
At-tahaddus bi nikmatillahi syukrun wa tarkuhu kufrun. Menampakkan nikmat itu adalah syukur. Sementara itu menyembunyikan nikmat adalah kufur. Ditutup dengan kalimat al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surah Ad-Duha. Walaupun sanadnya dhaif ya ini. Nah, tapi jelas matanya kuat ya. Nah, jadi tadi orang yang bersyukur adalah orang yang ketika mendapatkan nikmat dia senang seberapapun nikmat yang dia terima. Loh, itu. Dan saya yakin yang diberikan oleh Allah mesti lebih banyak. Kemarin ada tulisan di Disway itu tentang berapa tubuh kita ini harganya. Usus itu saja kan ditanyakan oleh beliau kepada dokter. Kan yang ada itu kurang lebih 200 triliun. Usus tak lo itu. Nah gitu kok ada. Saya belum pernah dapat nikmat. Piye wong iki. Nah, usus aja itu usus kita. Itu 200 triliun. Baca nanti ada di situ. Ya, itu. Nah, karena dia belum tanya, sesenti berapa harganya? Sekian puluh juta. Lah, di tubuh kita ini ada bermeter-meter. Dihitung-hitung jatuhnya kurang lebih 200 triliun. Lah belum matang. Coba Pak regani, Bro. Lah itu kadang-kadang yang diingat itu yang musibah-musibah. Loh, anakku wis nakal kabeh. Padahal sing nakal mung loro, sing telu apik. Loh itu. Kadang-kadang manusia begitu. Anaknya disuruh, misalnya sekarang nggak mau, besok suruh lagi nggak mau, nggak mau. Kowe iku lah ngerti kongkon kok ora gelem, mesti ora gelem. Padahal ora geleme ping pira. Nah, yang lainnya kan pada, nah itu manusia. Kalau nanti kita ada kanut istilahnya semacam itu. Nah oleh karena itu para ikhwan, mari kita terima nikmat Allah itu dengan gembira, baik banyak maupun apa sedikit. Nah, ibu-ibu kadang kasih nafkah suaminya 5.000. Nah ya itu ini. Betem kok dia betem. Ngerti betem? Wah kita dikasih 50 juta. Wah gue ini belum syukur nih. Harusnya 50.000 senang, 500 perak juga apa? Senang. Nah itu baru namanya apa? Syukur. Nah gitu. Jadi dengan puasa mendidik kita untuk la'allakum tashkurun. Mari kita syukuri. Ya Allah, saya gitu kan lapar, ada harapan untuk buka. Coba bayangkan yang di bawah jembatan. Lapar nggak ada harapan. Kapan saya ini mangan kapan? Nah, kalau kita selapar-laparnya pagi hari ini kan ada harapan. Nanti buka mesti ono. Nah ini orang-orang miskin itu. Nah itu para. Nah kemudian yang terakhir, halnya syukur itu, amalnya adalah menggunakan nikmat sesuai dengan yang memberi nikmat. Loh kadang-kadang itu kita menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak kita. Ya namanya bukan apa? Syukur. Nah misalnya kita oleh Allah dibangunkan. Ini tadi bangun sendiri apa dibangunkan Allah? Allah nggak mungkin lah bangun sendiri, nggak mungkin. Lah maksudnya agar kita dibangunkan oleh Allah itu untuk apa? Kamu salat subuh. Loh. Tahajud ya, bagi yang kuat ya, minimalnya salat subuh lah. Berjamaah. Lah iki ora begitu bangun omai ramau, lari pagi. Loh kan gitu. Nah ini berarti belum amal, dalam syukur belum amal ya. Mudah-mudahan puasa kita bisa menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur. Amin ya robbal alamin. Dah ini aja lah yang jatuh-jatuh. Kedawan aja nih. Ya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakallahu atas semua perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala faminkum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.